5 penyebab timnas Indonesia kalah dari Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, duel sengit terjadi di sepanjang laga, namun timnas Yordania berhasil menjebol gawang Indonesia lewat aksi Yasser Al-Naim. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia mengisi posisi kedua di klasemen dengan koreksi poin yang masih sama, yakni 3 angka. Sederet alasan dipanjang jadi penyebab kekalahan timnas Indonesia. Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah dari Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Salah satu penyebab timnas Indonesia kalah dari Yordania di kualifikasi adalah kurang bermain dengan tenang. Hal ini sudah terlihat sejak awal laga. Timnas Indonesia tampak kesulitan mengimbangi permainan Yordania langsung tancap gas sejak menit pertama. Alhasil jumlah peluang membahayakan pun sudah datang ke gawang Indonesia di awal laga. Beruntung Nadeo Argawinata bisa dengan sigap menepis bola yang mengancam gawangnya. Poin yang kedua adalah gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki. Sejatinya timnas Indonesia punya banyak sekali peluang di laga melawan Yordania karena memang tampil cukup baik. Salah satunya datang dari menit lewat aksi Sadil Ramdhani. Dia melesatkan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola masih mengarah ke Yasser Al-Naim sehingga bisa ditepis tanpa kesulitan. Pratamahan sendiri berulang kali memberi umpan Ciamik lewat lemparan up-nya, namun seluruh umpan dari lemparan arahan ini gagal dimanfaatkan menjadi gol. Faktor lainnya berkaitan dengan pertahanan. Dalam laga melawan Yordania, pertahanan timnas Indonesia tampak kurang kokoh sehingga menyebabkan ada sejumlah peluang emas yang bisa didapat Yordania. Kondisi ini salah satunya terlihat di awal babak kedua salah laga baru dimulai. Pertahanan timnas Indonesia tampak lengah hingga membuat Yordania bisa leluasa menyerang. Akibatnya gol pun mampu dicetak Yasser Al-Naim usai memanfaatkan umpan Ali Alwan. Penyebab kedua adalah fokus yang terlihat mulai menurun usai terciptanya gol pertama Yordania. Terbukti usai gol itu Yordania bisa lebih nyaman memainkan bola dan membangun serangan-serangan berbahaya. Timnas Indonesia bahkan sampai melakukan kesalahan besar yang berat pada hadiah penalti untuk Yordania. Beruntung Nadeo bisa dengan sigap menggagal tendangan penalti Muhammad Abu Jarak sehingga tak beruntung gol kedua bagi Yordania. Terakhir, faktor ini bisa menimbulkan penting, yakni menggantikan pemain yang kurang tepat. Hal ini khususnya terlihat dalam pergantian 3 pemain langsung di babak kedua yang dilakukan oleh Sintayong. Kala timnas Indonesia tertinggal 1 gol, Sintayong terlihat langsung melakukan perubahan. Dia memasukkan Irfan Jaya, Stefano Lillipali dan Asnawi Mangku Alam berbarengan untuk menggantikan Rahmat Irianto, Sadil Ramdhani dan Dimas Derajat. Namun pergantian ini tampak kurang tepat karena ketiganya gagal memberi perbedaan dalam permainan timnas Indonesia. Sektor Garuda masih kesulitan mencetak gol sehingga akhirnya berujung dengan kekalahan.